perbedaan pendapat itu mempunyai latar belakang. Bukan hanya soal dalil-dalil, tapi sebenarnya karena orang Islam di Indonesia, terutama khususnya di tanah Jawa, ingin hidup di satu negeri Indonesia, yang negeri ini dulu sebelum Islam dikuasai atau apa itu namanya, sudah kuat pengaruh agama-agama sebelum Islam, yaitu agama Hindu, agama Buddha, malah jauh sebelum itu agama animisme. Yang ini sudah membaur menjadi satu dalam waktu yang lama, tentunya proses berabad-abad. Akhirnya unsur-unsur dari animisme, dari Hinduisme, dari Buddhisme ini sudah merupakan satu kejiwaan yang membudaya, atau sebutlah sudah menjadi kebudayaan Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sehingga sekalipun datang agama baru, agama Kristen, agama Islam, toh orang-orangnya yang masih Kristen, yang masih Islam, itu tidak bisa melepaskan diri sama sekali 100% dari pengaruh tadi itu. Kebudayaan yang campuran dari unsur-unsur agama animisme, agama dinamisme, juga agama Buddhisme, terus Hinduisme, walhasil semua agama-agama yang sudah lebih 1000 tahun dipeluk oleh bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini orang Kristen maupun orang Islam di dalam hidupnya sehari-hari itu masih membawa pengaruh-pengaruh tadi. Sebab itu sudah merupakan tradisi, sudah merupakan adat istiadat yang turun-temurun, ya termasuk selamatan itu ya. Bukan saja cara berpakaian, tindak tanduk kita, kebiasaan kalau pindah rumah, bikin rumah, itu semua tidak lepas dari pengaruh-pengaruh pra-Islam sebelum Islam. Jadi yang disebut kebudayaan atau yang disebut ya kalau cara di Jawa kejawen, ya kejawen itu apa? Nah, ini sudah pernah itu dipelajari, yang pokoknya ya tidak kurang lebih seperti yang saya terangkan itu, ya campuran itu juga. Sebelum agama Kristen datang, sebelum agama Islam datang.
Nah ini ada satu pikiran yang akhirnya pikiran itu merupakan gerakan untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh tadi itu. Kalau boleh saya pakai kata-kata istilah Islam yang rodok serem, jahiliyah. Istilah jahiliyah itu artinya masyarakat yang belum mendapat ya ini istilah untuk membedakan aja ini. Kalau zaman Islam itu, nah sebelumnya disebut jahiliyah. Itu istilah bukan hanya di tanah Arab itu, di mana-mana ya itu hanya istilah saja. Seolah-olah kalau jahiliyah itu masih gelap gitu loh. Kalau tidak Islam itu. Jadi di sini di Indonesia, di tanah Jawa khususnya, ini ada pikiran. Yang pikiran itu akhirnya menjadi gerakan. Yang pokoknya orang Islam ini jangan sampai memakai atau terpengaruh oleh ini adat istiadat Jawa tadi itu. Ini satu hal ya. Jadi menghadapi adat istiadat di tanah Jawa ini ada yang ingin kita bersih. Lalu maunya murni Islam, gitu, murni semurni-murninya ini maunya. Terus ada lagi pihak lain. Pihak lain ini bertolak belakang atau yang berdampingan, yaitu pendapat yang akhirnya ini juga merupakan gerakan yang ingin menjaga diri, menjaga kepribadian orang Islam, jangan kena pengaruh barat. Sebab kenyataannya di sini ada pengaruh adat istiadat kejawen, ya, yang unsurnya itu dari macam-macam. Tapi di sini sekarang dengan kedatangan penjajah Belanda, maka dengan diam-diam kehidupan kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Islam ini berada di tengah-tengah antara dua kekuatan. Pengaruh adat istiadat, pengaruh peradaban, pengaruh kebudayaan, dua. Polanya dua. Nah ini cuma saya menyatakan ada yang titik beratnya itu Kulon. Awas bahaya dari Kulon. Nah ini berdasi tidak boleh. Ada itu dulu itu begitu. Nek podo Londo bisa haram. Ya. Celonoan gak oleh, nganggo rok gak oleh. Ya ini dianggap penetrasi kebudayaan asing dari barat. Tidak ada. Ulang tahun pakai lilin, oleh haram. Ini tidak asli Jawa, ini tidak asli ini. Di Islam tidak ada apa itu, dalilnya apa itu? Mengadakan ulang tahun itu saya kira tidak ada sama sekali. Dalilnya kalau mau cari Quran dan hadis tidak ada. Tapi ini sudah umum sekarang ini. Cuma caranya lain-lain. Ono sing maktaman Quran, iya. Ono sing itu pesta-pesta, dansa-dansa ada. Tapi pokoknya ulang tahun kan gitu ya.
ini dua pendapat ini. Maunya baik, yaitu supaya kita ini Islamnya Islam yang murni gitu loh, ya, yang asli gitu, ya, tulen gitu. Nah, sekarang saya ingin membahas dari sini. Maaf ya, saya tidak menjawab langsung dulu pertanyaan ini. Sebab ini latar belakangnya di sini perlu kita tahu, ya. Supaya jawaban saya ini tidak hanya memuaskan penanya, tapi juga menjadi dasar dari kita semua, ya, wawasan umum ini. Yaitu pertanyaan begini. Ini saya mulai dari sini. Bagaimana pendirian Islam terhadap adat